Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari pihak keluarganya, teman-teman. Oke. So di sini dari Mbak Yeti Herawati ya. Oke. So di sini mbaknya itu ngomong seperti ini. Mbak, mau tanya, adik saya kerja di Singapura baru beberapa bulan, tapi dia kena pelecehan oleh majikan laki-lakinya. Dia nggak punya privacy, HP-nya selalu dicek terus, diraba-raba dengan alasan takut mencuri. Mau ngadu ke majikan perempuannya pasti nggak percaya. Ke agensi juga bingung soalnya masih saudaranya. Mau bikin barang bukti nggak bisa. Gimana ya? Adik saya mau pulang kalau habis potongan. Oke, di sini ya teman-teman. Di sini sangat kasihan sekali karena ini dari adiknya ya, bekerja di Singapura baru beberapa bulan udah mendapatkan pelecehan. Sebenarnya ya buat teman-teman ya, kalian kalau misalkan mendapatkan pelecehan seperti ini, kalian itu bisa yang namanya mengadu, tapi ya susah juga nih ya, karena nggak punya yang namanya bukti. Kita ini mbaknya nggak bisa ambil bukti, itu nggak bisa. Misalkan ya, kalau kita mendapatkan pelecehan kayak gini, kita kan bisa yang namanya ambil video, tapi ini mbaknya nggak bisa ambil video, susah juga ya. Tapi jalan satu-satunya kalau selepas potongan mbaknya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ibaratnya di sini mbaknya itu bekerja tapi merasa nggak nyaman karena oleh sikap dari majikan laki-lakinya seperti itu. Oke, so di sini nggak apa-apa buat mbaknya, misalkan nggak bisa finish kontrak pulang ke Indonesia juga nggak apa-apa ya mbak ya, karena ya itu demi keamanan mbaknya. Misalkan mbaknya mau ngadu, mbaknya juga nggak bisa yang namanya ngambil tanda bukti, ataupun mbaknya nggak bisa yang namanya bikin tanda bukti untuk ditunjukkan mungkin ya ke polisi lah atau ke pihak MOM lah ya, kayak gitu kan nggak bisa nih ya. Jadi di sini nggak apa-apa lah ya, saya maklumi. Dan di sini juga buat keluarganya yang ada di Indonesia ya, mungkin mendoakan saja. Tapi kalau misalkan masalah ini semakin parah mbak ya, di sini mbaknya itu bisa yang namanya minta pindah majikan ya, jangan ditahan, atau jangan misalkan kalian nggak perlulah masalah seperti ini kalian tahan-tahan sampai menunggu finish potongan, terlalu lama mbak ya, karena mbaknya ini benar-benar diraba-raba kayak gitu ya. Nah, kita kesini kan mau mencari rezeki untuk keluarga yang ada di Indonesia ya mbak ya. Kalau ada masalah seperti ini sampai diraba-raba kayak gitu ya, buat apa dipertahankan mbak? Kalau ini terjadi ya kayak gitu terus selamanya seperti itu sampai finish potongan, kalau menurut saran pribadi nggak perlu dipertahankan sampai finish potongan mbak ya. Mbaknya bisa ngomong sama si mem. Kalau mbaknya digituin terus ya buat apa dipertahankan mbak ya, itu namanya ibaratnya mbak itu menyerahkan ya begitu saja. Buat apa diraba-raba kayak gitu? Kalau misalnya mbaknya punya alasan yang tepat, minta pindah aja lah mbak, nggak apa-apa. Ibaratnya mbaknya ngomong ya, kalau di situ mbaknya merasa nggak cocok lah dengan jobnya ya kayak gitu, mbaknya pindah aja ya. Tapi di sini memang nggak mudah ya. Misalkan majikan udah suka sama kita, misalnya si memnya sudah suka dengan kita, cocok kita itu menjaga anak-anaknya kayak gitu, ibaratnya susah lah kalau kita minta pindah ya. Paling nanti ujung-ujungnya kita itu akan dibelikan tiket terus kita dikirim ke Indonesia, itu seperti itu teman-teman ya. Kebanyakan di sini itu jarang banget ada majikan yang mau ngasih release paper sama kita, jarang banget ada majikan yang mau ngasih tanda tangan sama kita. Karena apa? Nggak mungkin toh majikan itu rugi ya. Majikan lo ngambil kita itu mahal mbak ya. Kita di sini ya, waktu majikan ngambil kita ya, itu majikan harus bayar sama agent, majikan harus membayar insurans juga atau uang asuransi,
terus belum juga uang levy ya, itu semua butuh uang. Dan majikan juga kepengen yang namanya ngambil kita itu kalau bisa finish kontrak, nggak harus break kontrak. Majikan sudah pasti akan merasa dirugikan oleh kita. Tapi di sini di sisi lain ya, mbaknya ini tertekan karena ulah dari majikan laki-laki kayak gitu, main raba-raba ya. Kalau bisa sih mbaknya di sini harus ngomong jujur dengan si mem kalau majikan laki-laki seperti itu. Itu kalau menurut saran dari saya ya mbak ya, jangan dipertahankan lah. Buat apa kayak gitu dipertahankan? Itu namanya menyiksa batin mbak sendiri. Di situ mbak bekerja, tapi di situ mbak harus berkorban diri mbak juga. Untuk apa mbak? So di sini misalkan nanti buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke Singapura ya, baru pertama kali kalian melangkahkan kaki ke rumah majikan, misalkan kalian mendapatkan pelecehan apapun itu, harus ngomong mbak ya, harus ngomong sama mem, jangan dipendam. Masalah seperti ini nggak bisa dipendam mbak, kalau dibiarkan ini akan melunjak. Oke, di sini kita meskipun seorang pembantu, tapi kita juga punya harga diri mbak ya, jangan mau kita dijatuhkan begitu saja ya, jangan mau kita dianggap orang Indonesia ini murahan kayak gitu ya. Hargai diri kita sendiri, kita harus berani yang namanya ngomong ya, speak up dengan mem, dengan keadaan yang terjadi ya, seperti itu. Oke teman-teman, jangan sampai hal seperti ini terjadi pada teman-teman yang lainnya. Ingatlah ya mbak ya, bahwa keluarga kita yang ada di Indonesia itu sangat menanti kepulangan kita itu benar-benar dengan sukses kayak gitu. Sudah pasti menanti kepulangan kita ke Indonesia dengan ibaratnya yang dulunya oh biasa-biasa saja, tapi setelah 2 tahun berada di Singapura akhirnya bisa yang namanya membawa nama baik keluarga pulang ke Indonesia dengan membawa hasil, ataupun ibaratnya pulang ke Indonesia itu membawa modal kayak gitu. Jangan sampai kita pulang ke Indonesia nanti membawa masalah. Jadi hal seperti ini nggak bisa didiamkan. Oke teman-teman, kalian harus tegas menghadapi hal seperti ini. Oke, saya nggak mau lagi hal seperti ini terjadi pada kalian. Oke, buat teman-teman semua yang masih ada di Indonesia, yang masih ada di PT ataupun nunggu di rumah, misalkan hal seperti ini terjadi, ya kalian harus ngomong. Jangan sampai diam, jangan sampai hal seperti ini kalian tunggu sampai finish potongan, terus akhirnya kalian memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Oke, hal seperti ini nggak bisa didiamkan, Mbak. Kita harus melawan. Kalau kita nggak melawan, kita bakalan dipermainkan. Oke, hargai diri kita sendiri. Kita harus berani melawan semua ini, ya. Karena di sini kita memang sendiri, Mbak. Ya, misalkan mbaknya di sini nggak punya saudara, mbaknya bisa minta tolong sama teman, atau mbaknya bisa minta tolong sama siapa, kayak gitu. Oke, misalkan siapa teman yang mau diajak curhat kayak gitu, jangan semuanya dipendam sendiri ya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Oke teman-teman, pokoknya tetap semangat berjuang demi keluarga, semangat berjuang demi sebuah impian dan cita-cita. Oke, pokoknya tetap semangat semuanya. Dan di sini nggak lupa juga, saya selalu memberikan support, memberikan dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian semua yang masih ada di Indonesia cepat terbang ke Singapura, bekerja dengan majikan. Semuanya berjalan lancar, bisa finish kontrak ya. Kalian harus ingat bahwasanya nggak ada yang mudah. Kepengen sukses, semuanya harus berjuang dulu ya Mbak ya. Kita harus susah-susah dulu. Oke, tetap semangat. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.